Mari kita membuka kitab suci dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita hari ini akan membaca satu ayat saja. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Mari kita membaca bersama-sama, 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang telah menurunkan firman kepada kami melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, biar kami pada hari ini sekali lagi juga meminta hikmat kepada Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkaulah sumber segala sesuatu, sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber kebenaran. Karena itu Engkau yang telah berjanji untuk memberikan kami anak-anak-Mu jalan. Maka kami merindu Tuhan pada hari ini Engkau memberikan kepada kami jalan itu. Engkau memberikan kepada kami terang itu. Engkau terus menambahkan bijaksana kepada kami, menambahkan iman kepada kami, menambahkan kedekatan kepada kami sehingga kami boleh terus mendekat kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan tidak henti-hentinya senantiasa menunjukkan kasih setia-Mu pada kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, demikian tulis Yohanes. Bahasa Yunania teknia. Yohanes menempatkan dirinya sebagai seorang bapak. Memang dari segi usia saat itu Yohanes sudah sangat lanjut. Sehingga jemaat yang kepadanya Yohanes menulis surat dianggap sebagai anak-anaknya sendiri. My little children, teknia. Ia adalah bapak yang penuh dengan cinta kasih. Nanti di dalam surat-suratnya kita melihat bagaimana ia menyatakan cintanya kepada jemaat. Dan sebagai bapak yang penuh dengan cinta kasih, Yohanes memberikan encouragement. Engkau yang sedang bergumul dengan dosa. Engkau yang sedang bertarung dengan dosa. Maka di sini Yohanes memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan penghiburan pada mereka, memberikan encouragement, memberikan semangat kepada mereka untuk berperang. Tetapi sebagai seorang bapak, dia juga memberikan teguran. Yohanes juga memberikan peringatan kepada jemaat. Maka sebagai seorang ayah rohani, sebagai seorang bapak rohani, perlu memberikan semangat, perlu memberikan kekuatan. Yesus sendiri di dalam Injil mengatakan bahwa buluh yang terkulai tidak dipatahkan. Jadi buluh yang sudah terkulai, sudah lemah, sudah tidak punya kekuatan, Yesus tidak patahkan. Dikatakan sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Yesus tidak menghabisi mereka yang sudah kehilangan kekuatan, yang sudah kehilangan semangat, mereka yang sudah kehilangan kekuatan untuk melanjutkan peperangan. Buluh terkulai tidak dipatahkan. Jadi sebagai seorang bapak, Yohanes memberikan kekuatan. Yohanes memberikan dorongan kepada jemaat yang mungkin sudah lelah bergumul dengan dosa-dosanya. Injil adalah berita sukacita, Injil adalah berita pengharapan. Maka kita yang sudah mendengar Injil dan menjadi pembawa Injil itu ke masyarakat, maka seharusnya kehadiran kita itu adalah kehadiran yang memberikan pengharapan. Dunia ini tidak ada pengharapan, dunia ini mencari pengharapan dan tidak menemukannya. Dunia ini mencari rumah, dunia ini mencari bijaksana, dunia ini banyak yang dicari tetapi tidak ketemu. Saudara, kalau mewakili pencarian dunia, apa yang dicari oleh dunia tanpa Tuhan, itu saudara bisa membaca atau memperhatikan sebuah dongeng yang dibuat, yang judulnya The Wizard of Oz. Jadi di dalam The Wizard of Oz, di situ digambarkan petualangan seorang yang namanya Dorothy. Lagunya sih bagus ya. Somewhere over the rainbow. Itu ya, ada soundtracknya. Jadi The Wizard of Oz mengisahkan Dorothy yang rindu, ada sepetualangan dunia ajaib dan sebagainya. Wup, terus dia pindah ke satu tempat karena dibawa oleh angin ribut. Nah sampai di situ dia kepengen pulang, kepengen ketemu sama papa mamanya.
Lalu disitulah dikatakan, nah jadi rumahnya itu kan keangkat semua waktu jatuhin, saudara, waktu jatuhin penyihir jahat. Jadi penduduk yang mengalami kesulitan karena penyihir jahat senang, weh kamu berhasil membunuh penyihir jahat. Maka kemudian dikasih sepatunya, dikasih peralatan penyihir itu, terus dikatakan kamu mesti cari the Wizard of Oz, kamu harus cari dia yang bisa menuntun kamu, menunjukkan kamu jalan pulang. Wah, Dorothy beranggapan ini pasti penyihir yang hebat, luar biasa. Ya mungkin menggambarkan sesuatu yang ilahi gitu. Kalau saya mendapatkannya, saya akan mendapatkan semua itu. Nah, dalam perjalanannya Dorothy itu mencari rumah. Seperti kita semua, kita tuh mencari home, mencari sesuatu yang kita bisa tinggal. Lalu dia pergi ketemu sama satu orang-orangan sawah. Lalu orang-orangan sawah ini bilang, aku ini enggak punya otak gitu. Bodoh. Jadi aku tuh kepengen mencari bijaksana, mencari pengetahuan, mencari intelektual. Oh iya, nanti kalau ketemu Wizard of Oz, kayaknya bisa loh. Iya, kamu mau cari Wizard of Oz, saya juga mau cari. Pergi sama-sama. Mewakili, ada orang cari rumah, ada orang yang mencari bijaksana, orang mencari pengetahuan. Lalu ketemu Tin Man, manusia besi. Dia cari apa, saudara? Dia nggak punya hati, hatinya sudah diambil. Ya, jadi dia kepengen sekali punya emosi, pengen punya cinta, pengen punya perasaan, hatinya hilang. Ayo cari penyihir, nanti kamu punya cinta. Ya. Berapa banyak manusia mencari itu dalam dunia, mencari orang yang dicintai, mencari bisa dicintai, bisa diterima oleh orang. Lalu kemudian ketemu singa, singanya besar tapi penakut. Dia mencari courage, keberanian. Nah, inilah yang dicari-cari oleh manusia dan akhirnya ketemu sampai kepada Wizard of Oz-nya. Jadi pada waktu perjalanan itu, saudara, mereka ternyata mengerahkan segalanya. Di situ sang manusia jerami itu harus memutar otaknya, melepaskan diri dari kesulitan. Lalu kemudian di situ si Tin Man itu akhirnya punya hati, dia punya jiwa berkorban, punya perasaan, punya cinta. Lalu kemudian sang singa dipaksa untuk berani menghadapi musuh-musuhnya. Lalu ketemu Wizard of Oz, ternyata orang biasa. Jadi ternyata yang divine, yang ilahi atau apa itu tidak ada. Dan akhirnya orang itu bisa punya keberanian, punya otak, punya segala sesuatu dari mana? Dari usahanya sendiri. Jadi akhirnya itulah nanti Dorothy pulang dan itu pelajaran yang mau disampaikan. Wizard of Oz itu tidak ada. Wizard of Oz itu mungkin barangkali hanya kabar burung yang menceritakan bahwa dia itu hebat. Tidak segitu hebatnya kok. Tetapi kamu bisa mendapatkan itu ketika engkau berjuang sendiri. Saudara-saudara sekalian, tetapi meskipun dunia mencari, Alkitab mengatakan engkau tidak akan bisa mendapatkannya. Karena segala sesuatu yang didapatkan di dalam dunia ini cuma sementara. Oh, saya bisa mendapatkan kebahagiaan sementara. Oh, saya bisa mendapatkan kecerdasan sementara. Oh, saya bisa hidup yang lebih baik sementara. Bahkan semua karya orang Kristen pun di dalam dunia cuma sementara. Saudara, kita bekerja, Anda punya perusahaan yang baik. Kemudian di situ orang banyak mendapat berkat dari perusahaan Anda. Itu sementara. Dalam teologi Agustinus itu hanya sekedar mencegah kejahatan. Supaya dunia sedikit lebih baik. Tetapi tidak menjadikan dunia menjadi baik. Agustinus mengatakan kecuali Injil Yesus Kristus. Kecuali apa yang sudah gereja dititipkan Tuhan kepada gereja. Itu diberitakan kepada dunia. Maka di situ baru ada pengharapan. Saudara-saudara sekalian, dunia mencari, tetapi dunia tidak mendapatkan pengharapan yang sejati. Dan siapa yang punya pengharapan sejati? Yang punya Injil. Siapa punya Injil? Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita umat Allah, kita harus membawa pengharapan itu dalam dunia. Saudara, kita baru merayakan Paskah. Biarlah kita hidup dalam pengharapan. Jangan kita sendiri kehilangan pengharapan dalam dunia. Karena dunia membutuhkan Kristus, dunia membutuhkan pengharapan. Dan melalui kehadiran kita, kita menyatakan pengharapan itu dalam dunia. Apa yang dibutuhkan dunia? Pengharapan dan encouragement.
Apakah kehadiran kita memberikan semangat, memberikan pengharapan kepada dunia? Ketika dunia putus asa, ketika teman-teman kita sudah kehilangan pengharapan, kehadiran kita membawakan kabar baik bahwa ada pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau mungkin merasa dalam dunia bisa mendapatkan hikmat, bisa mendapatkan jalan keluar, bisa mendapatkan rumah, bisa mendapatkan segala sesuatu. Tetapi engkau akan sadar suatu hari bahwa itu untuk sementara. Engkau membutuhkan Yesus Kristus, engkau membutuhkan pengharapan di dalam Dia. Dan biarlah kehadiran kita membawa sukacita, memberikan kekuatan. Orang-orang yang lelah, orang-orang yang lemah, orang-orang yang lunglai, yang terkulai, yang tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Biar saudara ada di tengah-tengah mereka, memberikan encouragement. Berita penghiburan, berita kekuatan. Saudara-saudara sekalian, tetapi Yohanes tidak sekedar memberikan encouragement. Ia juga memberikan koreksi, memberikan peringatan, memberikan teguran kepada anak-anaknya. Teguran, koreksi, dan juga evaluasi yang diberikan Yohanes kepada anak-anaknya ini dilakukan atas dasar kasih. Maka kita melihat ada keseimbangan antara encouragement dan koreksi. Di dalam perjanjian lama dikatakan Tuhan itu membabat. Tuhan itu membalut. Ada keseimbangan, saudara. Tuhan itu membabat, dia membersihkan. Dia mengkoreksi yang salah. Tetapi Tuhan juga membalut luka. Maka dalam kehidupan kita, kita harus seimbang antara encouragement dan kita juga seimbang di dalam memberikan teguran atau koreksi. Kalau kita di dalam kehidupan bersama dengan dunia ini terus memberikan koreksi, tetapi kita tidak memberikan encouragement, dunia ada pengharapan apa lagi? Kita terus menuntut semua orang di sekitar kita, tapi kita tidak memberikan kekuatan buat mereka yang lemah. Tetapi kalau kita hanya memberikan kekuatan pada yang lemah, dan kita tidak mengkoreksi, apakah kita sudah menjadi penjaga saudara kita? Am I my brother keeper? Kata Kain dengan kurang ajarnya. Kain, di mana adikmu? Tuhan menuntut dia. Tuhan tidak butuh jawaban. Tuhan butuh pengakuan dosa karena Kain habis membunuh Habel. Kain tidak menjawab, Tuhan aku mengakui dosa. Dia mengatakan, aku tidak tahu. Dia bohong. Sudah mengatakan aku tidak tahu, dia langsung mengatakan dengan kalimat yang kelihatan sangat baik. Apakah aku penjaga adikku? Am I my brother keeper? Jadi menurut Kain jawabannya tidak. Tidak, aku bukan penjaga adikku. Tuhan Yesus nanti mengajarkan, iya, kamu penjaga saudaramu. Engkau harus hidup saling mengasihi. Nanti kita akan membahas ini di surat Yohanes. Engkau harus hidup saling mengasihi. Maka Tuhan Yesus mengatakan, jikalau ada saudaramu yang berbuat dosa. Setelah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa engkau harus mengasihi mereka, maka jikalau ada saudaramu yang berbuat dosa, tegur dia empat mata. Kenapa tegur saudara yang berdosa? Kurang kerjaan. Semangat saya untuk merasa benar itu tinggi, maka semua yang tidak sesuai dengan saya salahkan. Tidak demikian, karena kita saling mengasihi sesama manusia. Karena engkau mengasihi saudaramu, engkau menjadi penjaga saudaramu. Kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, tegurlah empat mata. Kita bukan sengaja mau menyiarkan kejahatan dia kepada semua orang. Kita bukan mau menunjukkan kepada dunia betapa salehnya kita, atau betapa jahatnya orang yang kita tegur. Tegurlah empat mata, karena kita peduli, karena kita sayang. Saudara-saudara sekalian, apa bukti sayangnya kita? Karena begitu saudara sudah tegur orang itu, maka mungkin dia jadi musuhmu. Begitu saudara sudah tegur, dia akan jadi musuhmu. Minggu yang lalu saya khotbah di BSD mengenai kalimat dalam kitab pengkhotbah. Yaitu engkau jangan terlalu peduli kepada apa kata orang kepada engkau. Di situ salah satu hal yang membuat kita sering ketakutan
dan kita begitu peduli kepada apa yang dikatakan orang pada kita, adalah karena kita takut kepada mereka, takut akan manusia. Saudara-saudara sekalian, karena kita takut akan manusia, kita lebih mencintai diri daripada mencintai orang lain. Maka kita tidak berani memberitakan Injil. Kenapa kita takut memberitakan Injil? Karena kalau saya ngomong sama orang lain, nanti tidak enak perasaannya sama orang lain. Kita takut dilihat jelek oleh orang lain. Kenapa kita takut memberitahu yang benar pada orang lain? Karena setelah saya ngomong, dia mungkin perasaan tidak enak dengan saya. Jadi kita lebih menikmati status perasaan enak dan tidak peduli lagi kepada apa yang terjadi pada teman kita. Saudara, ada saatnya ketika saya harus konseling orang. Satu hal yang saya pikirkan adalah begitu orang telepon bikin janji, saya doanya apa? Tuhan beri saya kekuatan. Karena mungkin satu orang konseling nambah satu musuh. Sebagai hamba Tuhan harus berkata kebenaran, bukan? Tidak boleh bohong. Harus menyatakan apa adanya. Iya ya, iya, tidak ya tidak. Sebijaksana apapun, sehalus apapun kebenaran dikatakan. Kebenaran selalu pro dan kontra. Sehingga, saudara jangan senang ya, banyak orang mau konseling sama saya. Kalau saudara hanya human pleaser, Anda senang. Tapi kalau Anda dipanggil menyatakan kebenaran, maka setiap kali berjumpa dengan orang, ketika Anda tegur orang itu, belum tentu dia senang. Ketika dikasih tahu yang benar begini, waduh, semenjak hari itu maka mungkin relasi Anda jadi tidak baik lagi. Kenapa? Karena ngomong kebenaran. Saudara-saudara sekalian, kita perlu memberikan koreksi, kita perlu memberikan kekuatan, tetapi dua-duanya motivasinya cinta kasih. Pak Stephen Tong selalu mengingatkan, sebelum kamu tegur orang, kamu sudah tangisi dia belum? Sebelum kamu tegur orang, kamu sudah mendoakan dia belum? Kalau kamu belum mendoakan dia, kamu belum menangisi dia, teguran kamu tidak ada kuasa. Kalimat itu betul. Tidak ada kuasanya, itu hanya menunjukkan saya lebih benar, lebih hebat dari kamu. Tetapi ketika kita mendengarkan nasihat kitab suci, saya mengasihi dia, saya menangis untuk dia, saya mendoakan dia. Sekarang saya merelakan diri untuk bicara sesuatu pada dia. Berapa waktu lalu saya ketemu satu murid, sudah 15 tahun tidak ketemu. Saya lagi makan, murid itu datang lalu bilang, Pak Ivan ya? Saya lihat-lihat, oh iya saya kenal orang ini. Terus dia duduk di depan saya, 15 tahun ya Pak nggak ketemu ya. Oh iya, nggak sadar ya udah lama gitu. Saya belum ucap terima kasih. Oh kenapa gitu? Iya, sekarang saya kerja jadi ini. Saya ingat-ingat, oh iya ya kamu kan dulu cita-citanya jadi itu. Iya Pak Ivan, dulu ketika saya punya cita-cita ini, semua orang mengejek saya. Tak pantas, tak mungkin. Cuma waktu saya cerita ke Pak Ivan panggil saya ke kantor, kasih saya lihat ini profesi kira-kira kayak begini, lalu arahkan, lalu kemudian kasih semangat. Saya akhirnya terus berjuang, meskipun waktu itu banyak orang mengatakan saya tidak mungkin. Lalu kemudian saya kuliah, lalu lulus kuliah, akhirnya saya bisa dapat pekerjaan itu. Saya bisa mendapatkan seperti cita-cita. Sekarang saya di sini saya mengucapkan terima kasih. Kalau dulu Pak Ivan nggak kasih semangat, saya juga mungkin udah putus asa, sudah nggak akan pergi ke situ. Jadi terima kasih, terima kasih. Terus saya bicara sama dia, kayaknya kamu dulu juga pernah ke gereja ya? Iya, saya juga pernah ke gereja. Gimana, kamu sudah terima Tuhan Yesus belum? Oh aku belum terima Tuhan Yesus, aku masih pikir-pikir Pak Ivan. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol ya, Pak Ivan pengen cerita tentang Tuhan Yesus sama kamu. Sudah tahu apa yang dia katakan? Pak Ivan please, jangan. 15 tahun aku memelihara rasa respek. Kalau Pak Ivan ngomong, mungkin saat ini respekku hilang. Kurang ajar ya dia. Kurang ajar nih orang itu. Dalam hati saya bilang kurang ajar. Saya bilang sama dia, kamu kan respek saya 15 tahun. Saya boleh gak tukar sama 10 menit? Habis ini kamu maki-maki saya juga boleh. Tapi 10 menit saya mau cerita tentang Tuhan Yesus. Please buka telingamu, buka hatimu, dengar. Fair gak? Dia pikir-pikir, terus saya bilang, cita-citamu kecapai kan? Iya gitu ya. Sekarang seneng kan? Seneng. Ya udah 10 menit, apa susahnya gitu. Ya udah gitu, dia dengar gitu ya.
10 menit. Terus saya ngomong gitu ya. Ngomong, terus di tengah-tengah saya ngomong, terus dia tapi Pak gitu. Tunggu dulu. Jangan paksa saya Pak, saya nggak maksa, saya cerita tentang Tuhan Yesus itu. Cerita, setelah 10 menit saya tantang dia, kamu mau terima Tuhan Yesus enggak? Dia bilang, Pak saya pikirkan, oke, tapi paling tidak sebagai seorang yang pernah diberikan Tuhan kesempatan masuk dalam hidupmu, aku udah cerita semua. Yang paling penting, aku enggak ada utang sama Tuhan. Saya doakan kamu boleh boleh pikir baik-baik. Setelah ini kamu mau maki-maki saya, sudah silakan. Enggak ini kok. Oh enggak jadi itu ya, marah-marah ya. Enggak jadi. Ya sudah. Kalau gitu saya boleh lanjutkan. Jangan gitu kan ya. Ya udah saya makan ya. Oke, kita topik yang lain ya. Kita makan sambil nanya, saya nanya tentang apa yang mengenai dia punya bisnis dan sebagainya. Saudara, kadang-kadang kita takut. Tapi dengan takut kita jadi tidak sayang. Kita enggak sayang. Saya punya seorang teman saya ini seorang yang percaya semua agama itu benar, bukan semua agama baik, semua agama benar celakanya. Kalau semua agama ada mengajarkan common good, kita bisa mengaminkan. Ada common good tertentu yang sifatnya boleh dibilang bisa dipahami sebagai baik secara umum dalam setiap agama. Misalnya sifat adil, sifat baik. Nah itu sesuatu yang kita bisa mengerti. Tetapi semua agama benar. Dia setiap minggu itu pergi ke masjid, minggu depan ke gereja, minggu depan ke wihara, terus keliling gitu saudara. Kalau ditanya agamamu apa? Pancasila, ngagetkan gitu ya. Enggak Pancasila enggak boleh ditafsir begitu menurut saya gitu kan ya. Itu bukan Pancasila itu kan ya. Nah lalu suatu ketika ketemu di pesta gitu, terus wah ketemu teman lama. Saya bicara sama dia, kamu sekarang masih keliling-keliling? Masih gitu ya. Waduh masih keliling-keliling. Boleh nggak bicara mengenai paham kamu itu? Jadi kalau menurut kamu semua itu benar, itu kan kontradiksi. Saya kemudian bicara ya mengenai tindakannya dia sebelum bicara Injil. Jangan ngomong. Kenapa nggak boleh ngomong? Ya orang teman kok nggak boleh ngomong gitu. Ya justru karena teman, semua tema boleh kecuali yang itu. Loh, berarti ini tema penting banget tuh. Semua boleh ngomong kecuali yang ini berarti paling penting sekali. Justru harus ngomong yang ini gitu. Ya, 5 menit aja habis itu nggak ngomong lagi. Ya udah dia kasih kesempatan saya 5 menit, saya bicara Injil sama dia. Dia akhirnya buka hati. Saya enggak tahu sekarang kondisinya gimana, tapi terakhir saya dengar dia sudah pergi ke gereja. Ya, saya tidak tahu imannya akhirnya seperti apa, tapi ada dia mulai pikir mengenai kebenaran. Saudara-saudara sekalian, ada saatnya di mana ketika kita bicara sesuatu, kita menjadi tidak nyaman, akhirnya kita bisa dimusuhi, orang-orang mempunyai pandangan yang tidak baik pada kita, tetapi ada saatnya kita perlu minta kekuatan sama Tuhan. Dengan penuh bijaksana, kita menyatakan cinta kasih. Kalau ada di antaramu yang salah, tegur 4 mata. Kalau tidak mau bertobat, panggil orang lain. Ajak saksi itu bicara kepada dia. Kalau tidak mau bertobat juga, ekskomunikasi. Nah saudara, di dalam kitab suci justru ekskomunikasi tujuannya bukan untuk kapok kamu, bukan saudara. Ketika dia diekskomunikasi, tujuannya adalah justru supaya dia kembali. Di dalam kitab suci semuanya itu dilakukan tujuannya adalah bukan untuk menghancurkan orang, tetapi cinta kasih. Encouragement dan juga teguran. Memberikan semangat tetapi juga memberikan koreksi. Hanya memberikan koreksi, tidak memberikan semangat, menghancurkan. Memberikan semangat terus, tetapi tidak pernah memberikan koreksi. Mungkin kita punya semangat ingin diterima semua orang. Saudara-saudara sekalian, Yohanes memberikan semangat, Yohanes memberikan koreksi. Yohanes menuliskan hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Berarti ini bukan khotbah. Ini bukan khotbah yang kemudian dicatat oleh orang, tetapi ini adalah tulisan Yohanes sendiri. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Jadi bukan ringkasan khotbah. Ini surat yang disusun oleh Yohanes.
Ia menulis agar jemaat tidak menggampangkan dosa. Udah percaya Tuhan, kita udah membahas beberapa minggu yang lalu. Udah percaya Tuhan Yesus, dosa nggak apa-apa. Udah diampuni, yang penting sudah selamat. Kita sudah membahas tema isu itu. Mengapa kita perlu untuk berjuang meskipun kita sudah diselamatkan? Apa perlunya hidup suci? Tetapi juga Yohanes menegur mereka yang mengatakan, karena saya sudah di dalam Kristus, saya sudah tidak bisa berdosa lagi. Kalau saya berdosa artinya saya bukan anak Tuhan. Saya sudah super suci, saya sempurna karena di dalam Tuhan. Tetapi Yohanes mengatakan tidak demikian. Orang yang sudah di dalam Tuhan pun bisa berdosa. Kalau engkau mengatakan dirimu tidak berdosa, engkau menjadikan Tuhan pendusta. Demikian kata Yohanes. Ini adalah tulisan yang kutuliskan kepada kamu. Apa yang dituliskan Yohanes adalah firman Allah. Apa yang dituliskan oleh dia adalah kehendak Tuhan. Maka di sini dikatakan hal-hal ini kutuliskan pada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Berarti firman Tuhan yang kuberikan kepadamu bertujuan supaya kamu jangan berbuat dosa. Mengapa kita tidak boleh berbuat dosa? Karena itu adalah tuntutan dari firman Tuhan. Dan ketika Yohanes melihat orang-orang mau berbuat dosa, dia mencegah orang-orang berbuat dosa. Bagaimana mencegahnya? Dengan memberikan kepada dia firman Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan, maka mereka didorong untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Saudara, kalau bicara mengenai firman Tuhan dan dorongan untuk hidup lepas dari dosa, kita mengingat Mazmur pasal 119. Ayat yang sangat terkenal sekali, saya bacakan. Mazmur 119, mulai ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Demikian firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Seorang muda menjaga kelakuannya bersih dengan memeliharanya sesuai dengan firman Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa firman Tuhan itu disimpan oleh dia di dalam hatinya. Itu ayat ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Kata menyimpan itu pakai kata sapan di dalam bahasa Ibrani. Sapan itu seperti menyimpan harta karun. Jadi kalau kita menyimpan harta karun pasti berbeda dengan kita menyimpan barang biasa. Kita mungkin beli brankas, kita mungkin cari deposit box, kita cari sesuatu yang tidak bisa dibongkar oleh orang. Sapan. Jadi dikatakan pemazmur ini menyimpan firman Tuhan seperti orang menyimpan harta karun yang paling berharga. Jadi pemazmur memenuhi hati dan pikirannya dengan perenungan akan firman Tuhan. Jadi hatinya, pikirannya tidak dibiarkan diisi oleh dosa. Tidak dibiarkan diisi oleh lamunan-lamunan dan imajinasi-imajinasi yang berdosa. Tidak. Tidak dikuasai oleh materialisme. Tidak dibiarkan dikuasai oleh perzinahan. Tidak dibiarkan dikuasai oleh berbagai macam hawa nafsu. Tetapi hati dan pikirannya dia isi dengan firman Tuhan. Lalu dikatakan mulutnya mengucapkan apa? Mulutnya mengucapkan ayat 13, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Hati pikirannya diisi firman. Perkataannya diisi firman Tuhan. Dengan apa aku menjaga hidupku? Aku isi pikiranku, aku isi hatiku. Hatiku ku isi firman Tuhan. Aku hidup merenungkan firman Tuhan. Dikatakan Mazmur pasal pertama, siang dan malam dia berjuang mengisi hidupnya dengan firman Tuhan, mengingat firman Tuhan. Paulus mengatakan segala sesuatu yang baik, yang suci, yang sedap didengar, aku pikirkan semuanya itu. Tidak membiarkan dosa berkuasa di pikiran kita, tidak membiarkan dosa menguasai imajinasi dan hati kita. Saya simpan, sapan, harta benda di dalam hati saya.
Hati saya tidak boleh menjadi tempat bagi dosa. Hati saya tidak boleh menjadi tempat diisi oleh berbagai macam kecemaran. Saya mau hidup saya dikuasai oleh firman Tuhan. Lalu mulutnya mengisahkan kehendak Tuhan, serta mau bersuka cita di dalam Tuhan. Dikatakan ayat 14, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Apa yang menjadi sukacita terbesar saudara? Pemazmur mengatakan yang menjadi sukacita terbesar dia adalah firman Tuhan. Peringatan-peringatanmu, aku bergembira. Kehendak Tuhan itu menjadi sumber kegembiraan seperti atas segala harta. Atas segala harta. Saudara kalau misalnya dapat salah transfer gitu ya. Salah transfer kayak yang kejadian yang paling besar kan Citibank ya. Berapa triliun itu saya kalau nggak salah ingat. Lalu kemudian setelah itu hukumnya mengatakan salah transfer ya sudah itu milik saudara begitu. Kan kalau di Indonesia berapa ini salah transfer kita yang dikejar-kejar bisa masuk penjara kan gitu ya. Yang saudara mungkin pernah baca di koran begitu kan. Tetapi ada yang salah transfer terus mau diminta balik nggak bisa. Ya ini peraturan tiap negara mungkin beda-beda. Nah jadi ada sejumlah uang yang sangat besar. Terus sudah salah transfer gitu. Terus kemudian akhirnya pemerintah mengatakan ya sudah itu milikmu namanya salah transfer gitu. Ya kan? Dan ternyata ini orang tidak punya itikat baik untuk mengembalikan. Kalau orang Kristen yang takut Tuhan, bukan punya aku kok. Tuhan bilang kalau nggak kerja, jangan makan, dikembalikan. Tapi kalau ini orang berdosa, wah dia senang gitu. Senang kenapa? Karena tiba-tiba punya harta yang banyak. Wah senang karena punya harta banyak. Saudara bayangkan ya, perasaan orang yang senang karena punya harta banyak. Waduh senangnya luar biasa. Tapi pemazmur mengatakan, kegembiraanku yang melampaui dapat harta yang banyak adalah kalau aku boleh mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dosa dilakukan karena kita percaya bahwa dosa lebih menarik dari apa yang dijanjikan Tuhan. Kenapa kita akhirnya terus tidak bisa lepas dari dosa? Karena kita mendapat kesenangan, mendapat kegembiraan dari dosa itu. Tetapi sekarang pemazmur mengatakan aku belajar. Kegembiraanku adalah kalau aku hidup sesuai kehendak Tuhan. Kalau aku mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, itu kegembiraanku, itu sukacitaku, lebih dari segala harta. Memenuhi hati dengan firman Tuhan, mengisahkan kehendak Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan rindu anak-anak muda hidup kudus. Tuhan rindu kita hidup kudus. Kita diharapkan Tuhan rindu kita hidup baginya, hidup baginya. Anak-anak muda yang hidup di dalam Tuhan, berperang melawan dosa. Hatinya dikuasai dengan firman, bukan membiarkan diri dipenuhi dengan berbagai hal dalam dunia. Hatinya isinya sinetron. Hatinya isinya artis-artis Korea. Ya, aku kepingin suatu hari seperti ini, seperti itu. Terus hati kita dikuasai oleh imajinasi-imajinasi dunia ini. Hal-hal yang di luar firman Tuhan yang menarik, yang menggoda, yang begitu membangkitkan semangat hidup seolah-olah. Itu yang memenuhi pikiran kita. Sehingga kita terjebak, kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan melalui firman Tuhan, mengisi hidup kita dengan firman. Maka saudara sekalian, waktu perenungan firman begitu penting. Kita setiap hari komunikasi dengan banyak hal, lihat film dan sebagainya, itu begitu banyak komunikasi secara tidak sadar saudara. Berbagai macam cara pandang dan worldview masuk. Kalau hidup kita tidak ada waktu di mana kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, maka lama-lama melalui pembiasaan yang tidak kelihatan, hati kita serong. Mengapa Salomo bisa jatuh? Pelan-pelan serong. Ya, Salomo mulai bikin rumah gak sadar, bikin rumah lebih niat dari bikin bait Allah. Rumahnya dibikin lebih lama dari bait Allah, lebih mewah jauh, gak sadar. Pelan-pelan dikatakan dia mulai hatinya dari Tuhan kepada para istrinya. Udah mulai lihat istrinya, kemudian cinta berhala-berhala istrinya. Pelan-pelan saudara. Dikatakan dia mulai banyak pelihara kuda. Kalau dulu saudara, piara kuda. Kalau sekarang tuh orang koleksi mobil gitu saudara ya.
piara kuda dari Mesir, apa kalau sekarang punya mobil-mobil mewah. Jadi Salomo terus pelan-pelan, akhirnya belok dan sudah ketangkap oleh dosa. Semenjak itu tidak dicatat lagi dalam kitab suci. Tuhan sudah nggak mau pakai dia. Oke Salomo, nikmatin aja. Banyak raja kok kayak kamu. Kamu menjadi tidak unik. Banyak raja kayak kamu. Itu Nero punya jala. Kalau nggak salah di kurs sekarang berapa ratus miliar gitu. Jala loh saudara. Itu loh ikan itu loh. Untuk nangkap ikan dari emas buat apa gitu. Sofanya dia itu pakai kain kulit harimau dari mana. Lalu permadaninya dari Persia dan sebagainya. Kemewahan zaman dulu. Raja-raja yang mewah itu banyak, tapi raja yang dipakai Tuhan, berapa banyak saudara? Salomo punya kebanggaan itu, Salomo punya kebahagiaan itu, dicampakkan oleh dia. Kenapa? Sedikit-sedikit, dikit berubah. Saudara-saudara sekalian, dosa yang besar dimulai dari sesuatu yang kelihatan kecil. Dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang ditoleransi. Dimulai dari kemudian kecil-kecil kemudian merusak hati nurani kita. Sudah tidak sensitif lagi. Tidak apa-apa, cuma sedikit. Tidak apa-apa, cuma sedikit. Maka kemudian akhirnya menjadi insensitif. Tidak lagi kemudian kita merasa sensitif terhadap dosa. Saya ambil contoh saudara ya. Kita tuh kan kalau sudah kebiasaan sesuatu kan jadi kebal. Ya ambil contoh aja, ini bukan contoh yang berbahaya sih ya. Misalnya begini, kalau saudara di negara-negara yang relatif aman, terus dibilang ada demo, wah orang udah ketakutan demo. Di Indonesia bom meledak, oh bom meledak, di mana sih gitu? Berapa yang mati? Oh cuma 2, ya oke lah gitu. Kita udah kebiasaan saudara, oh yang mati cuma 2. Itu waktu ada teroris tembak-tembakan di Sarinah itu, yang nonton banyak saudara. Ya ampun gitu ya, wah ada teror, lihat tembak-tembakan gitu kan ya. Nonton ya seneng, tukang jualan masih santai-santai gitu kan ya. Kenapa saudara? Karena kita kan sudah terbiasa jadi insensitif. Iya ini masih yang hal-hal seperti itu. Celakanya kalau insensitif terhadap dosa. Lihat orang kecelakaan itu, saudara nonton orang kecelakaan kan udah biasa kan. Brak gitu, nonton banyak gitu ya. Bikin dun. Wah ini pasti kecelakaan dalam macet kayak begini kan ya. Liatin, heran ya saudara. Begitu lewat pasti, gitu ya. Jadi kan macet kan, jadi kalau udah gitu, wah ini pasti kecelakaan ini. Semua orang ngelongok gitu kan. Tapi banyak ya gitu ya. Ada yang potret-potret gitu, gak tahu apa maksudnya gitu. Ya. Tapi sudah yang nolong berapa banyak? Ya enggak nolong gitu. Insensitif terhadap sesuatu hal yang menakutkan. Oke, itu masih hal-hal yang di luar. Tetapi berapa banyak yang akhirnya insensitif terhadap dosa. Tidak apa-apa, dosa kecil. Lalu akhirnya terikat. Maka di sini firman Tuhan menjadi penting. Aku menuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Loh kenapa? Kenapa enggak boleh berbuat dosa? Kan saya sudah diselamatkan, tidak apa-apa berbuat dosa. Iya, tapi dosa itu mengganggu relasi. Problemnya kan begitu, dosa itu kan kerusakan relasi saudara. Dosa itu membuat kita tidak lagi berada di dalam jalur yang tepat. Dosa merusak relasi kita. Merusak relasi kita dengan Tuhan. Karena itu serius. Kita kan anak Tuhan. Lah kalau relasi kita dengan Tuhan menjadi terganggu itu kan problem. Saudara punya papa dan punya mama. Yang penting aku kan papa, anak papa. Yang penting aku kan anak mama. Iya, tapi kalau relasimu sama papa mama terganggu, itu serius loh. Udah apa-apa, yang penting dikasih makan. Anak papa mama, loh kan bukan begitu aja kan saudara. Yang penting papa cinta aku. Iya, tapi relasinya sekarang terganggu. Kenapa? Karena kamu bermasalah. Itu mengganggu relasi. Nah kalau misalnya kita anak papa mama, lalu kemudian relasi kita dengan papa mama juga indah. Wah itu luar biasa sekali. Nah sekarang dosa mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Kita nggak bisa ngomong, ya aku anak Tuhan kok. Yang pasti diterima oleh Tuhan. Tuhan jelas secara legal, secara di atas hukum. Aku sudah terima Roh Kudus, berarti aku adalah anak Tuhan. Iya, tapi dosa mengganggu relasi kamu dengan Tuhan. Dan kalau memang betul-betul kita adalah anak, maka kita akan peduli dengan relasi itu. Saudara kan enggak mungkin kan, yang penting aku dibayarin sekolah.
Tidak peduli lagi sama papa mama, rusak juga tidak apa-apa. Yang penting aku anak papa mama, hidupku yang penting baik-baik saja. Wah, tidak bisa. Relasi itu penting. Waduh, kok papaku sedih ya, kok mamaku sedih ya, itu penting. Maka dosa itu menyedihkan Tuhan. Dosa menghalangi relasi kita dengan Tuhan. Nanti saudara bisa baca Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Wah, kalimat-kalimatnya sungguh sangat menyentuh ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah seperti tembok saudara ya, antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Dosa itu membuat kita seolah-olah sukacita. Dosa itu membuat kita senang. Kalau dosa tidak membuat kita senang, kita tidak akan melakukannya. Kita melakukan dosa karena kita berpikir, kita percaya bahwa dosa itu membuat kita senang. Pasti saudara. Kita terus punya habit dosa karena dosa itu menyenangkan kita. Entah dengan cara yang paling aneh pun itu menyenangkan kita. Misalnya saudara membenci. Benci itu kan apa bagusnya sih benci? Akhirnya kan pikiran kita jadi rusak sendiri, penuh dengan kepahitan, darah tinggi, stres, depresi. Itu orang benci kan begitu. Tapi di dalam keberdosaan kita yang sangat irasional, kebencian itu bisa menyenangkan kita. Mungkin melalui kebencian yang kita pelihara, kita tidak rela membiarkan orang yang kita benci itu senang. Jadi melalui kebencian kita berpikir kita bisa menyakiti orang itu. Padahal yang senang disakiti diri sendiri. Tetapi entah bagaimana mekanisme berdosa selalu membuat kita berpikir bahwa melalui itu kita mendapatkan kesenangan. Saudara-saudara sekalian, dosa tidak pernah memberikan sukacita sejati. Dosa itu memberikan efek seolah-olah bahagia sesaat. Tetapi dosa justru menjauhkan kita dari sukacita yang benar. Maka jangan pernah mau ditipu oleh dosa. Selalu begitu, makan buah pohon ini. Kenapa? Kamu akan seperti Tuhan, enak sesaat. Tetapi ketika itu diambil, maka mempunyai konsekuensi jangka panjang. Dalam kitab Pengkhotbah saudara, ada kalimat jangan terlalu saleh. Saya pernah ungkap di sini. Istilah jangan terlalu saleh, jangan terlalu berhikmat. Maksudnya apa saudara? Bukan mengatakan kita itu jahat-jahat sedikit boleh, tapi jangan terlalu baik juga. Bukan begitu saudara. Jangan terlalu saleh, jangan terlalu berhikmat. Maksudnya adalah ada orang-orang yang merasa dirinya itu saleh, lalu kemudian cepat-cepat minta Tuhan berikan kepada dia secara cepat hasil dari perbuatan baiknya. Kalau enggak dia kecewa. Saya kecewa sama Tuhan, saya sudah melayani kenapa saya sakit? Jangan terlalu saleh, nasihat pengkhotbah begitu. Maksudnya apa? Jangan kamu kira kalau kamu berbuat baik langsung cepat boleh klaim jasa sama Tuhan. Enggak bisa begitu. Yusuf itu terus menerus diberikan pilihan mau taat sama Tuhan apa tidak. Dan ketika dia taat sama Tuhan, hasilnya adalah justru dia mengalami kesulitan. Masuk penjara karena dia mau jujur, tidak memperlakukan istri Potifar dengan tidak sopan. Dia harus masuk ke dalam penjara. Tetapi saudara-saudara sekalian, Tuhan itu mengingat terus akan orang-orang yang taat kepada Dia. Meskipun mungkin jalannya Yusuf itu panjang, tetapi hidup jujur dan menjauhi dosa itu tidak akan pernah mengecewakan. Mungkin apa yang saudara lakukan tidak langsung saudara akan bisa lihat hasilnya sekarang. Tetapi Alkitab mengajarkan, suatu hari saudara akan melihat keindahan apa yang dikatakan Tuhan benar. Yehuda memberikan nyawanya untuk supaya adiknya Benyamin bisa lepas. Saat itu kalau pikir-pikir, papanya Yehuda kurang fair. Dia lebih mencintai Benyamin ketimbang Simeon. Lebih mencintai Benyamin ketimbang Yehuda. Jadi kalau Yehuda mati tapi Benyamin lepas, Yakub masih senang. Kalau Benyamin mati, Yakub akan marah, mau mati juga. Artinya apa? Artinya Yehuda tahu dia bukan anak kesayangan. Dia
mati pun papanya paling nangis cuma sebentar. Tapi apa yang dilakukan oleh Yehuda? Yehuda tetap mengasihi papanya. Dia tidak bisa melihat papanya mati karena sedih. Dia memberikan nyawanya supaya Benyamin adiknya boleh pulang. Dia menawarkan dirinya kepada Yusuf yang saat itu dia belum kenal. Tahan saya, kalau perlu mungkin dibunuh. Tetapi lepaskan Simeon, lepaskan Benyamin. Biarkan mereka pulang, aku gak bisa tahan melihat ayahku itu mati masuk ke liang kubur dengan kesedihan. Tolong Baginda, kabulkan. Itu dia ikut Tuhan, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dia tahu kalau dia melakukan itu mungkin dia mati atau mungkin masuk penjara seumur hidup. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Akhirnya Yakub mengatakan kalimat dari Tuhan untuk Yehuda. Yehuda, nanti keturunanmu akan menjadi sang raja yang pertama. Tuhan memberkati keturunan Yehuda, nanti Daud menjadi raja. Jadi saudara-saudara sekalian, dosa menghancurkan relasi, menghancurkan sukacita. Senangnya cuma sebentar, senangnya di depan. Jadi kalau kita pikir-pikir, aduh ya saya berdosa aja. Oh senang kok, senang. Tidak apa-apa gitu. Apalagi kalau orang pikir begini, aku sudah berbuat baik, tetap aja banyak kemalangan. Sekalian berdosa saja, itu logika yang ngaco sekali. Jadi saudara-saudara sekalian, dosa meskipun menawarkan kenyamanan sesaat, tetapi akan menghancurkan hari depan kita, mengganggu nurani, mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Nanti kita akan dituduh terus. Kita akan dituduh, dosa itu menuduh. Nah nanti makanya minggu-minggu akan datang, kita masuk ada 3 sifat Kristus yang dibahas oleh Yohanes. Yesus Sang Parakletos, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, Yesus Sang Pengantara. Yesus Parakletos. Yesus Dikaiosunon, Yesus Sang Adil, dan Yesus Propisiaton, diterjemahkan pendamaian. Ini 3 istilah yang sangat penting. Parakletos, saudara pernah mendengar istilah Roh Kudus adalah Parakletos. Tetapi jangan lupa dalam Injil Yohanes dikatakan, aku akan mengirimkan Parakletos yang lain. Berarti sudah ada Parakletos sebelumnya. Siapa Parakletos? Yohanes menjelaskan dalam 1 Yohanes pasal 2. Parakletos yang pertama adalah Yesus. Yesus Parakletos mengutus Parakletos yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan dia Parakletos karena dia adalah mempunyai keadilan, dikaiosune. Dan dia adalah propisiaton. Ini kalau kita udah masuk tema propisiasi, saudara, itu tema yang luar biasa sekali. Saudara tahu kata propisiasi itu muncul pertama kali di dalam perjanjian lama di mana? Propisiasi itu adalah tutup tabut perjanjian. Jadi tutup tabut perjanjian yang ada kerubimnya itu di dalam terjemahan Septuaginta, terjemahan bahasa Yunani, itu menggunakan kata propisiasi, propisiaton. Nah jadi apa kaitannya tutup bait suci dengan Kristus? Itu nanti kita akan masuk setelah kita membahas mengenai Yesus Parakletos. Yesus Parakletos, Yesus dia Dikaiosunon, dan Yesus Propisiaton. Ini tiga doktrin yang sangat penting di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Nah saya kembali ke bagian yang kita baca. Supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus Sang Adil. Dosa itu menghancurkan relasi sehingga tidak boleh dianggap remeh. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Nanti 1 Yohanes 3 ayat 4. Nah saudara-saudara sekalian, Yohanes menulis ini supaya mereka tidak berdosa lagi. Jadi dia menguatkan mereka untuk bisa hidup kudus, untuk berperang melawan dosa. Jadi realitas bahwa manusia masih bisa berdosa bukan kita sikapi dengan menyerah. Oh gitu ya, sudah beriman, sudah jadi anak Tuhan, sudah dipersatukan dengan Kristus, masih bisa berdosa ya? Masih, Yohanes bilang masih. Wah kalau gitu buat apa? Saya kalah terus kok. Buat apa lagi berperang? Ya udahlah, apa adanya aja. Sudahlah, saya ya Kristen ya berdosa aja, mau apa? Yohanes mengatakan tidak, saya kasih tahu ini bukan untuk kamu menyerah,
Saya menulis ini justru supaya kamu perang, supaya kamu jangan berdosa. Tapi kan saya belum bisa mewujudkan hidup yang tanpa dosa itu. Saya masih lemah, saya masih jatuh dalam dosa. Bagaimana? Oke, kamu masih lemah, tapi bukan berarti kamu berhenti membenci dosa. Bukan berarti kamu harus berhenti membenci dosa. Bukan berarti kamu harus berhenti maju dalam pengudusan dan anugerah. Maka Yohanes mendorong kita, yuk perang terus. Yang belum menang, ayo perang. Berapa minggu yang lalu kita berdoa, kita belajar. Jika engkau mengaku dosa, ada orang-orang yang keras tidak mau mengaku dosa. Pokoknya salah orang lain, salah siapa, pokoknya saya enggak salah. Yohanes mengajarkan, jika engkau mengaku dosa, ini adalah tanda seorang anak Allah sejati. Terbuka mau mengaku dosa. Saya belum bisa berhenti untuk berbuat dosa. Iya, tapi jangan menyerah. Engkau terus maju, minta pertolongan Tuhan. Engkau harus berjuang untuk berhenti berbuat dosa. Jangan berhenti maju dalam pengudusan dan anugerah. Tetapi tentu saja Yohanes tidak mengajarkan, ya kalau yang penting tuh kalau salah, gak apa-apa minta ampun sama Tuhan, ntar pasti diampuni gitu. Memang tugasnya Tuhan tuh mengampuni saya kok. Tentu saja bukan seperti itu. Ada loh saudara, akhirnya ekstrim. Ini banyak ekstrim seperti ini. Yang pertama adalah, pokoknya kalau kamu jatuh dalam dosa, bukan anak Tuhan. Binasa aja. Lo daripada dosa setengah-setengah, dosa aja sekalian. Waduh, jahat sekali saudara ya. Jadi orang, Pak aku masih dosa. Dosa, murtad lo. Murtad aja sekalian. Digituin saudara. Iya kan? Yohanes tidak gituin kita ya. Jadi Yohanes gak mengatakan, kamu kalau dosa, artinya kamu bukan anak Tuhan. Enggak, dia justru mengatakan, hei kalau kamu berdosa, kamu mengaku dosa, dia setia dan adil. Ada ruang saudara, untuk kita datang mengakui kelemahan kita. Tapi di sisi yang lain juga gak boleh mengatakan, diampuni kok. Ya, kalau yang tadi, kalau buat dosa pasti anak setan. Kalau yang ini, gampang, tinggal datang sama Tuhan minta ampun diampuni. Memang tugasnya Tuhan cuma ngampuni kita kok. Iya kan? Wah saudara kalau kita jatuh ke ekstrim itu, artinya kita tidak tahu dua hal. Yang pertama, kita tidak tahu seriusnya dosa. Gak apa-apa, udah jadi anak Tuhan pasti selamat kok. Dosa-dosa gak apa-apa, nanti habis dosa minta maaf aja sama Tuhan. Berarti kita tidak tahu seriusnya dosa. Kita tidak, doktrin dosanya bermasalah ya. Dia tidak tahu dosa itu serius, mengganggu, menuduh orang. Nanti kita akan belajar itu ya, dosa menuduh. Sehingga akhirnya relasi kita dengan Tuhan menjadi terganggu. Kita nggak bisa dekat sama Tuhan. Dosa itu serius, saudara. Kalau dosa nggak serius, Yesus Kristus tidak turun dalam dunia. Saudara mau tahu dosa seserius apa? Lihat kayu salib. Tuhan loh sampai turun ke dalam dunia. Kalau dosa itu nggak serius, Yesus tidak mati di atas kayu salib. Nggak apa-apa, dosa-dosa aja nanti yang penting diampuni. Nggak bisa, saudara. Orang yang mengatakan kalimat itu nggak tahu seriusnya dosa. Yang kedua, itu artinya hati kita tidak dipenuhi anugerah Tuhan. Itu sama kalau kita ngomong namanya orang tua ya harus begitu. Ya namanya orang tua ya mama papa harus baik sama saya. Sepatutnya kok, salah sendiri siapa mau melahirkan saya. Saya kan gak mau lahir, mama papa yang mau saya lahirkan. Artinya ya kamu harus kasih saya makan, sekolahkan saya, sayang sama saya. Jangan harapkan saya puji kamu, itu memang udah kewajiban kamu. Nah kalimat kalau sampai muncul kalimat gitu saudara, ini orang yang gak tahu terima kasih. Iya kan? Untung orang tuanya nggak balesin ya. Ya kalau memang nggak mau lahir ya kamu pergi aja sana gitu. Ya kan? Siapa yang wajib? Belum kamu nggak mau kok. Siapa yang wajib? Jadi ketika mendapat orang tua yang baik, dia nggak bisa ngomong sudah sepatutnya kamu begitu. Nggak bisa loh. Dia harusnya ngomong apa? Terima kasih Tuhan, kasih saya orang tua yang baik. Saya bersyukur Tuhan. Itu kalimat yang benar. Jadi kalau orang ngomong, ya sudah sepatutnya kamu baik, jangan harap saya berterima kasih. Artinya dia gak punya rasa syukur, hatinya jahat. Orang yang merasa mendapat anugerah, dilimpahi rasa syukur, akan sadar betapa dia mendapatkan anugerah. Nah sama saudara, orang yang mengatakan, gampang nanti kalau berbuat dosa tinggal minta ampun sama Tuhan. Berarti dia gak ngerti apa itu artinya anugerah Tuhan. Hatinya gak dipenuhi anugerah Tuhan, sehingga dia bisa menggampangkan begitu saja. Jadi kita tidak boleh jatuh pada dua ekstrim. Yang pertama kompromi dengan dosa, yang kedua putus asa dan depresi karena terus berdosa.
Jadi bagi orang-orang yang terus masih bergumul dalam dosa, Yohanes memberikan encouragement. Yuk kita maju lagi, jangan menyerah. Ya, nanti Yohanes mengatakan, kamu masih punya Yesus Kristus. Kamu masih punya Yesus Kristus. Ketika engkau terus hidup di dalam dosa, pandanglah sama Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa menolong kamu. Sementara ada orang-orang yang kompromi dengan dosa, Dia menegur, jangan terus berbuat dosa. Hidup kudus, berhenti berbuat dosa. Dalam peperangan melawan dosa, Yohanes mengingatkan, bergantung pada Kristus. Namun jika seorang berbuat dosa, perhatikan ya, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, berarti saudara, di dalam peperangan melawan dosa, kadang-kadang kita masih kalah. Sekali lagi ya, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Tapi kalaupun kamu masih jatuh dalam dosa, Yohanes memberikan encouragement. Ingat ya, kamu punya Tuhan Yesus. Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya tempat kita bergantung. Dia adalah pengantara, Dia adalah yang adil, Dia adalah pendamaian. Kalau kita masih bisa berdosa, itu kan menakutkan. Loh, saya juga masih bisa berdosa. Lalu apa yang akan terjadi pada saya? Kalau begitu kan saya akan dihakimi oleh Tuhan, saya akan dilempar oleh Tuhan ke dalam neraka. Kalau saya masih berdosa, kita sudah membahas isu ini di dalam minggu-minggu sebelumnya. Mengenai dosa dan keselamatan. Waktu itu kita sudah menjelaskan apakah kalau kita dosa di akhir, kemudian begitu mati berdosa masuk neraka. Kita sudah membahas hal itu. Nah di sini Yohanes menjelaskan kita itu punya Yesus Kristus. Kalau kamu masih berdosa, kamu memiliki pengantara. Jadi kamu tidak perlu takut kepada penghakiman di mana engkau akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Di sini Yohanes memberikan kebenaran yang menguatkan dan penghiburan. Kita masih memiliki Kristus dalam perjuangan kita melawan dosa. Kalau kita lemah, apa sih pengharapan kita bisa terus melawan dosa? Yaitu Kristus. Bukan mental yang kuat, bukan kehebatan kontrol diri mengatasi dosa, bukan semangat kemandirian manusia, tetapi bergantung kepada Yesus Kristus. Dan ini kontras dengan apa yang terjadi pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Mereka menuntut kesempurnaan, mengikuti Taurat sampai sempurna. Dan mereka merasa tidak butuh Kristus. Bukan hidup seperti itu yang diinginkan Tuhan Yesus. Hidup yang melelahkan, hidup penuh jasa, hidup melakukan segala sesuatu secara sempurna tapi tidak ada Kristus dalam hidup mereka. Mereka yang menghidupi Injil itu mereka mengerti betapa lemahnya kita dan betapa kita bergantung kepada anugerah Tuhan. Satu-satunya pengharapan dan kemuliaan kita itu Kristus, saudara. Apa yang membedakan semangat Farisi dengan semangat Injil? Injil itu mengatakan kita itu tidak ada pengharapan. Saya sama saudara itu tidak ada yang baik. Kita bisa baik karena Kristus. Itu yang dinyatakan oleh Injil. Sementara semangat Farisi dan yang lain-lain mengatakan, saya baik dengan kekuatan saya sendiri. Tuhan akan kasih kekuatan, ya saya akan jadi baik. Bukan begitu. Saya butuh anugerah Kristus. Makin sadar Injil, makin sadar kita perlu bergantung kepada Tuhan. Itulah berita Injil. Dan itulah tanda orang bertumbuh dalam Injil. Makin bertumbuh, makin sadar betapa kotornya saya di hadapan Tuhan. Betapa kotornya saya di hadapan Tuhan. Saya pernah khotbah mengenai mengapa kita harus mengampuni. Dari ilustrasi yang diberikan Tuhan Yesus. Ada satu orang diberikan hutang kira-kira kalau dikurskan 53 miliar. Tidak sanggup bayar, lalu dimasukkan penjara. Lalu karena mengemis-ngemis di depan raja, dilepaskan. Tidak usah bayar utang. Orang itu senang. 53 miliar dihapuskan utangnya. Keluar dari ruangan, ada orang utang sama dia 10 juta. Dicekek, dimasukin penjara. Lalu orang itu dipanggil sama sang raja.
Kenapa kamu menghukum orang yang utang 10 juta? Karena utangnya banyak. Padahal utangnya dia puluhan miliar dihapuskan. Ada orang cuma utang 10 juta dia cekek. Lalu Yesus mengatakan lempar orang itu ke tempat hukuman. Yesus mengatakan demikianlah orang yang tidak mengampuni sesamanya. Kalimat itu membuat syok murid-murid. Sebelumnya murid-murid mengatakan, siapa yang sanggup mengampuni sebanyak itu? Enggak ada yang sanggup, mana bisa mengampuni. Orang kalau salah suruh ngampuni, orang salah suruh ngampuni. Siapa yang sanggup? Yesus cerita itu. Waduh, itu memberikan syok sama murid-murid. Apa yang Yesus maksud? Hei murid-murid, kenapa kamu enggak bisa mengampuni orang lain? Karena kamu kira utangmu sama Tuhan sedikit. Kamu kira utangmu sama Tuhan sedikit, makanya kamu gak bisa ampuni orang lain. Utangmu sama Tuhan sedikit, saya cuma utang sedikit. Kalau kamu sadar utangmu sama Tuhan begitu banyak, dihapuskan oleh Tuhan. Sekarang Tuhan cuma minta kamu hapuskan utang sedikit sama orang. Kenapa kamu gak bisa? Saudara, orang yang bertumbuh, orang yang sadar berapa utang saya di depan Tuhan. Mengapa orang makin dekat sama Tuhan, makin penuh pengampunan? Karena dia makin sadar berapa dia utang sama Tuhan. Kalau kita tidak mengerti, ini bukan masalah intelektual, saudara. Ini masalah relasi kita dengan Tuhan. Ini masalah anugerah Tuhan membukakan pada kita. Kalau Tuhan membukakan berapa kotor kita dan berapa besar anugerah Dia, kita bisa mengampuni yang lain. Inilah berita Injil. Inilah tanda orang bertumbuh dalam Injil. Makin menyadari bahwa semua kemenangan kita itu hanya bergantung pada pribadi Kristus. Kemenangan kita melawan dosa dan sebagainya bergantung kepada anugerah dari Kristus. Pertumbuhan rohani bisa disamarkan, saudara. Apa itu orang bertumbuh? Apa itu orang yang rohani? Ya, ada orang yang menyamakan pertumbuhan rohani dengan banyak pengetahuan. Oh, saya bertumbuh dalam Injil, saya bertumbuh dalam rohani. Pengetahuan saya banyak. Orang yang bertumbuh pasti pengetahuannya tambah, pasti, saudara. Bagaimana mungkin saudara mengatakan aku lebih kenal sama orang itu, tapi ditanya apapun tentang orang itu saudara nggak tahu. Salah satu faktor Anda kenal orang itu ya Anda makin banyak pengetahuan. Kalau ada orang bilang aku sangat sayang sekali sama pacarku, oh sayang banget ya, sayang, cinta luar biasa sama pacarku. Dan aku makin bertumbuh relasinya sama dia. Ditanya, pacarmu tuh namanya siapa? Siapa ya? Nama lengkapnya siapa? Lalu terus kamu panggilnya siapa? Panggilnya sayang gitu. Waduh, terus namanya siapa ya? Ahong pas siapa gitu panggilannya gitu. Nama lengkapnya itu. Aduh, aku nggak terlalu tahu gitu. Terus makanan kesukaannya apa? Waduh, aku nggak tahu. Aku taunya kesukaanku tuh. Nah itu. Ini orang apa saudara? Hobinya apa dia? Udah tahu saya. Yang saya tahu cuma hobi saya gitu. Ini mana bisa dibilang orang ini sayang gitu. Nggak bertumbuh dalam pengetahuan kok. Jadi orang yang rohani itu pasti pengetahuannya tambah. Tapi pengetahuan bertambah, tidak tentu rohani. Apa itu orang yang bertumbuh rohani? Oh, orang yang pengalamannya bertambah. Iya, pengalaman bertambah itu ciri orang rohani. Tetapi kalau orang bertambah pengalaman, tidak tentu dia rohani. Oh, orang yang rohani itu buah pelayanannya makin banyak. Iya. Orang yang salah satu cirinya orang yang rohani adalah buah pengalamannya banyak. Tetapi orang yang buah pelayanannya banyak tidak tentu rohani. Itu bisa disamarkan. Wah, saya menginjili banyak orang percaya. Banyak orang akhirnya percaya Tuhan karena saya. Apakah itu orang rohani bertumbuh? Tidak tentu. Saudara. Sekali lagi, orang yang rohani Tuhan berkati buah pelayanannya bisa banyak. Tapi orang yang buah pelayanannya banyak tidak tentu dia orang rohani. Bisa disamarkan. Jadi akar pertumbuhan rohaninya itu apa? Pengetahuan. Ini jangan dibalik semua saudara ya. Benar Pak Ivan. Tuh buah pengetahuan banyak tuh saya tahu tuh ada orang yang pengetahuannya banyak. Saya enggak seperti itu Pak Ivan. Saya enggak suka belajar apa-apa. Ini ekstrim ya saudara ya. Nah, orang enggak mau belajar apa-apa menunjukkan enggak ada minat cinta gitu kan. Orang yang bertumbuh pasti bertumbuh dalam pengetahuan, bertumbuh dalam pengalaman, bertumbuh dalam buah pelayanan. Tetapi orang yang bertumbuh dalam semuanya itu enggak tentu. Saya punya buku 5.000 Pak Ivan, baca semua, rohani. Enggak tentu, mungkin pulang pukulin orang, maki-maki dan sebagainya. Saya ikut semua Kapin Pak Tong, KKR regional kemana-mana, saya rohani. Enggak tentu, pulang mungkin buat dosa banyak-banyak. Oh, orang yang bertobat dalam pelayanan saya begitu banyak, saya KKR khotbah sama ribuan orang. Mungkin pulang ngomongnya kacau, enggak karu-karuan. Setiap kali ngomong membuat kacau kehidupan orang lain, menghancurkan hidup orang lain. Mungkin bisa seperti itu.
Itu tidak tentu saudara menjadi tanda. Tetapi kita tahu bahwa orang yang rohani adalah orang yang makin membutuhkan Yesus Kristus. Jikalau engkau masih berbuat dosa, kita punya pengantara, Yesus. Kita menjadikan Yesus itu satu-satunya harta kita yang paling berharga. Soren Kierkegaard mengatakan setiap hari orang itu bersembunyi di belakang topengnya karena takut dan malu. Jadi kita semua punya topeng, saudara. Takut dan malu karena merasa terancam. Tapi saking seringnya orang itu pakai topeng, kata Kierkegaard, bahkan mereka sampai lupa muka aslinya. Saudara-saudara sekalian, mari kita berani membuka topeng kita dan belajar bergantung kepada Tuhan. Tuhan, aku minta kekuatan untuk boleh terus bertumbuh dalam kekudusan. Saudaraku sekalian, jangan berbuat dosa. Tetapi kalau engkau berbuat dosa, engkau punya Yesus Kristus. Jangan menyerah, saudaraku. Tetapi jangan juga menggampangkan dosa. Mari kita bertumbuh. Jangan putus asa. Bersandar pada Kristus. Dan mari kita melangkah di dalam kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Tuhan menulis bagi kami supaya kami jangan berbuat dosa. Tetapi kami sadar ya Tuhan, dalam peperangan ini kami masih sering jatuh dalam dosa. Kami bersyukur Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan Yesus Kristus sebagai pengantara yang adil, yang menjadi pendamaian bagi segala dosa-dosa kita. Tolong ya Tuhan, kami terus bergantung pada Kristus. Sehingga ketika Bapa melihat kami, yang dilihat oleh Bapa adalah kesempurnaan anak-Mu. Dan Engkau tidak melihat dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami. Kalau sebentar lagi kami juga akan bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di muka bumi ini untuk mengenang kematian Kristus. Biarlah Tuhan juga menambahkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.